Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 SB1 yang akan mempresentasikan hasil dari review jurnal kami yang berjudul The Effect of Urine Storage for 24 Hours on Results of Urinary Leukocytes and Calcium Oxalates. Perkenalkan, saya Ilmanda Kasmafuka Arwanto dengan NIM 414241074. Saya Parabelan Udah Murti dengan NIM 414241071. Perkenalkan, saya Diva Trikoto Mahaba dengan NIM 414241069 dari SB1. Perkenalkan, saya Erlin Praska Cahyani dengan NIM 414241075. Perkenalkan, nama saya Tata Taskia dengan NIM 414241073. Perkenalkan, saya Salva Masa Januriani dengan NIM 414241068. Perkenalkan, nama saya Nadia Tulandriani dengan NIM 414241072. Urin atau yang bisa disebut dengan air seni adalah cairan limbah hasil penyaringan darah oleh ginjal yang dikeluarkan melalui proses urinalisasi. Urin bermanfaat untuk menjaga homeostatis cairan tubuh. Peran urin sangat penting dalam menjaga homeostatis tubuh karena sebagian pembuangan cairan tubuh adalah melalui sekresi urin. Fungsi urin adalah untuk membuang sisa metabolisme dari tubuh dan membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh. Dalam pemeriksaan makroskopis urin sering ditemukan leukosit kalsium oksalat. Yang pertama, leukosit. Leukosit sering ditemukan dalam sedimen urin normal, namun jumlahnya tidak boleh melebihi 5 leukosit per lapang pandang. Selain itu, PMN atau polimorfonuklear yang merupakan sel paling umum dijumpai. Jenis sel leukosit lainnya seperti limfosit, monosit, dan juga eosinofil juga dapat muncul dalam urin. PMN memiliki peran penting dalam sistem imun, yaitu melakukan fagositosis, memiliki mobilitas aktif, dan mampu bergerak secara amoeboid menggunakan pseudopodia. Yang kedua, kalsium oksalat. Kalsium oksalat dalam urin muncul dalam bentuk kristal tajam menyerupai jarum atau amplop yang dapat menusuk jaringan dan menimbulkan rasa nyeri yang hebat. Kalsium oksalat merupakan penyebab utama dari sekitar 80% kasus batu ginjal pada orang dewasa. Kristal ini terbentuk ketika oksalat dalam tubuh berikatan dengan kalsium, menghasilkan garam yang tidak larut sehingga memicu pembentukan batu ginjal. Kristal kalsium oksalat biasanya ditemukan dalam urin yang bersifat asam atau netral, sehingga seringkali muncul setelah mengonsumsi makanan tinggi asam oksalat seperti tomat, asparagus. Baik, mari kita mulai melakukan pembahasan mengenai pemeriksaan urinalisis dan juga sedimen urin yang merupakan salah satu pemeriksaan laboratorium yang penting dalam mendiagnosis penyakit ginjal dan juga saluran kemih. Pemeriksaan urinalisis ini dibagi menjadi 3, yaitu pemeriksaan makroskopis, pemeriksaan mikroskopis, dan juga pemeriksaan kimiawi. Nah, pemeriksaan makroskopis ini adalah pemeriksaan yang diamati dengan mata telanjang yang meliputi warna, kejernihan, pH, berat jenis, bau, dan juga pengukuran volume urin. Nah, selanjutnya untuk pemeriksaan mikroskopis ini memerlukan bantuan alat khusus untuk mengamati detail yang tidak dapat dilihat secara langsung, yaitu menggunakan mikroskop. Jadi, pemeriksaan endapan urin yang ada pada sedimen urin nantinya akan diamati menggunakan mikroskop. Nah, selanjutnya untuk pemeriksaan kimiawi ini dilakukan dengan Dye-Pink Cardex, bisa manual atau bisa juga menggunakan urin analyzer. Nah, setelah memahami urinalisis secara umum, sekarang mari kita akan fokus pada salah satu komponen penting, yaitu pemeriksaan sedimen urin yang memberikan informasi detail tentang kondisi ginjal dan juga saluran kemih. Mari kita mulai dengan memahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan sedimen urin. Sedimen urin adalah partikel yang tidak larut yang berasal dari darah, ginjal, dan juga saluran kemih seperti eritrosit, leukosit, sel epitel, silinder, bakteri, kristal, jamur, dan juga parasit-parasit yang ada di dalam urin. Pemeriksaan sedimen urin ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan juga menghitung elemen-elemen tersebut guna mendeteksi kelainan pada ginjal dan juga saluran kemih, serta memantau perkembangan penyakit setelah dilakukannya pengobatan. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, pemeriksaan sedimen urin dilakukan berdasarkan prinsip kerja yang spesifik.
Urin akan disentrifugasi untuk memisahkan elemen sedimen yang kemudian diamati di bawah mikroskop dengan perbesaran 40 kali, yang hasilnya akan dilaporkan pada jumlah rata-rata elemen per 10-15 lapang pandang. Nah, meskipun prosedur telah dijalankan dengan benar, masih ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi akurasi hasil pemeriksaan yang perlu kita amati dan juga perlu kita perhatikan dengan baik. Faktor-faktor yang akan mempengaruhi hasil tersebut meliputi keterlambatan pemeriksaan yang dapat menyebabkan pertumbuhan bakteri yang mengubah pH menjadi basa, sehingga komponen sedimen cepat lisis dan juga jumlahnya berkurang. Selain itu, kelainan ginjal, waktu pemeriksaan, dan juga kecepatan sentrifugasi juga dapat mempengaruhi hasil, sehingga terkadang pemeriksaan ini mendapatkan hasil yang tidak optimal atau tidak akurat, seperti itu. Baik, berikutnya adalah terkait pengaruh penyimpanan urin. Yang pertama ada pengaruh penyimpanan urin terhadap leukosit urin. Leukosit merupakan salah satu komponen sedimen urin yang umumnya masih dapat ditemukan dalam jumlah kecil pada urin normal, tidak lebih dari 5 sel per lapang pandang. Penyimpanan urin dalam jangka waktu lama, terutama lebih dari 1 jam pada suhu ruang, dapat menyebabkan perubahan kondisi kimia urin akibat pertumbuhan bakteri. Bakteri yang berkembang biak akan menghasilkan amonia yang bersifat basa dan menaikkan pH urin. Kondisi pH yang meningkat atau lebih basa ini berpengaruh terhadap struktur sel, termasuk leukosit yang cenderung menjadi rapuh dan mudah hancur atau lisis. Akibatnya, jumlah leukosit yang terdeteksi saat pemeriksaan bisa berkurang drastis karena sel-sel ini telah rusak sebelum diamati. Yang kedua, ada pengaruh penyimpanan urin terhadap kalsium oksalat. Kristal kalsium oksalat sering ditemukan dengan bentuk seperti amplop dan umum ditemukan pada urin yang bersifat asam hingga netral. Ketika urin disimpan terlalu lama, terutama dalam kondisi suhu kamar tanpa pengawet, pH urin akan berubah menjadi lebih basa akibat aktivitas bakteri. Perubahan pH ini dapat menyebabkan pelarutan atau bahkan pengendapan berlebih dari kristal tertentu. Dalam kasus ini, perubahan ini bisa berdampak pada jumlah dan bentuk kristal yang terbentuk. Kalsium oksalat lebih stabil dibanding leukosit, namun pembentukan kristalnya dapat meningkat atau berubah bentuk bila urin tidak segera diperiksa, sehingga berisiko menimbulkan hasil positif palsu terkait indikasi adanya batu ginjal. Di sini akan menjelaskan tujuan dari penelitian oleh Ekvida, yaitu untuk mengetahui pengaruh penyimpanan urin selama 24 jam terhadap hasil leukosit dan kalsium oksalat urin pada staf Universitas Binawan. Peneliti ini ingin membandingkan hasil antara urin segar diperiksa langsung dan urin yang diperiksa setelah ditunda 24 jam tanpa pengawet dan disimpan di suhu ruang untuk melihat apakah hasil keduanya berbeda secara signifikan. Untuk metode penelitian ini menggunakan data primer dengan desain deskriptif kualitatif dan pendekatan observasi analitik. Peneliti ingin mengamati dan menganalisis data yang diperoleh dari hasil pemeriksaan laboratorium secara langsung dan langsung dianalisis secara statistik. Data penelitian ini menggunakan software SPSS. Pengolahan data ini dilakukan secara deskriptif. Untuk waktu dan tempat dilakukan penelitian ini di Laboratorium Patologi Klinik Universitas Binawan, Jakarta Timur pada rentang bulan Maret sampai Agustus tahun 2023. Untuk sampel dan teknik pengambilan, jumlah sampel berjumlah 30 dari staf Universitas Binawan. Teknik pengambilan yaitu purposive sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria inklusif dan eksklusif yang telah ditentukan peneliti. Jenis sampelnya adalah urin pagi. Variabel yang diamati atau diteliti dalam penelitian ini adalah variabel independen atau bebas, yaitu jenis urin segar dan urin ditunda 24 jam. Variabel dependen yaitu terikat, yaitu hasil pemeriksaan leukosit dan kalsium oksalat dalam sedimen dari kedua jenis urin. Variabel independen adalah variabel yang bebas ditentukan oleh peneliti, padahal ini adalah perlakuan urin yang dibedakan. Sedangkan variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel yang bebas, yaitu hasil dari penelitian itu sendiri. Pertama adalah urin segar diperiksa segera, sedangkan urin lain disimpan dalam suhu ruang selama 24 jam. Urin segar tersebut dituang ke tabung sebanyak 5-15 ml untuk disentrifugasi 3000 rpm selama 15 menit. Setelah itu didapatkan endapan yang akan diperiksa di bawah mikroskop dengan perbesaran 400 kali, yaitu LPP lapang pandang besar. Hasil sedimen urin yang ditemukan dihitung pada 10 lapang pandang, kemudian hasilnya dirata-ratakan. Prosedur
sama akan dilakukan pada urin 24 jam. Data hasil sedimen, jumlah leukosit, dan kristal kalsium oksalat didokumentasikan dan dibandingkan. Analisis data dilakukan menggunakan SPSS menggunakan dua uji statistik, yaitu uji Kruskal-Wallis dan uji Mann-Whitney. Nah, penelitian ini diperoleh dengan mengambil berbagai karakteristik responden. Yang pertama berdasarkan jenis kelamin, yang mana responden ini mendapatkan 19 orang laki-laki dan 11 orang perempuan. Juga ada berdasarkan usia, yang mana terdiri dari 25 hingga 35 tahun sebanyak 16 orang, usia 36 hingga 46 tahun sebanyak 6 orang, usia 47 sampai 57 tahun sebanyak 7 orang, dan usia 58 hingga 68 sebanyak 1 orang. Dari data yang dihasilkan, distribusi frekuensi hasil pemeriksaan leukosit urin segar pada responden penelitian memiliki karakteristik hasil. Yang pertama 1-5 per lapang pandang besar sebanyak 26 orang dengan jumlah persentase 86,7%. Lalu yang kedua hasilnya yaitu 5-10 per lapang pandang besar sebanyak 4 orang dengan jumlah persentase 13,3%. Sedangkan dari data yang dihasilkan berdasarkan leukosit urin yang tertunda 24 jam pada responden penelitian memiliki karakteristik hasil sebanyak 0 dari 1 orang, yakni dengan jumlah persentase 3,3%. Lalu dengan hasil 1-5 per lapang pandang besar sebanyak 29 orang dengan jumlah persentase 96,7%. Nah, berdasarkan data pengamatan untuk kalsium oksalat, yang pertama, distribusi frekuensi hasil pemeriksaan kalsium oksalat pada urin segar dengan responden penelitian memiliki karakteristik hasil dari 1-5 per lapang pandang besar menghasilkan sebanyak 23 orang dengan jumlah presentasi 76,7%. Lalu dari 5-10 per lapang pandang besar sebanyak 4 orang dengan jumlah persentase 13,3%. Lalu dengan lapang pandang per lapang pandang 10-15 per lapang pandang besar sebanyak 2 orang dengan jumlah persentase 6,3%. Dan dari 20-25 per lapang pandang sebanyak 1 orang dengan jumlah persentase 3,3%. Nah, sedangkan pada urin yang tertunda selama 24 jam hasil dari responden penelitian memiliki karakteristik hasil 0 per lapang pandang besar sebanyak 20 orang, yakni dengan jumlah 66,7%, dan sedangkan untuk 1-5 lapang pandang besar sebanyak 7 orang dengan jumlah 23,3%. Dan untuk lapang pandang besar 5-10 menghasilkan sebanyak 3 orang dengan presentase 10%. Nah, selain itu, terdapat hasil uji statistik dengan perhitungan pengujian Wallis-Kruskal diperoleh nilai p-value hasil pemeriksaan leukosit urin segar dan urin 24 jam yaitu 0,000, dan hasil kalsium oksalat pada urin segar dan urin 24 jam diperoleh nilai p-value 0,000. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan terhadap hasil pemeriksaan leukosit dan kalsium oksalat pada pemeriksaan sedimentasi urin segar dan urin 24 jam. Nah, selain itu terdapat uji statistik dari pengujian Mann-Whitney dengan hasil nilai p-value yaitu 0,002 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada leukosit dan kalsium oksalat yang segera diperiksa dan ditunda selama 24 jam. Hasilnya dapat dilihat. Baik, di sini saya akan menjelaskan pembahasan dari penelitian ini. Penelitian ini dilakukan terhadap 30 staf Universitas Binawan untuk mengetahui pengaruh penyimpanan urin selama 24 jam terhadap hasil pemeriksaan leukosit dan kristal kalsium oksalat. Sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki dengan persentase 63,3%, sedangkan pada perempuan hanya berjumlah 37,3%. Dengan kelompok usia terbanyak adalah 25-35 tahun.
Rendahnya partisipasi responden perempuan disebabkan oleh kendala pada pengambilan sampel urin. Adanya faktor dalam kenyamanan dalam proses pengambilan sampel yang mungkin memengaruhi partisipasi responden perempuan. Selanjutnya adalah hasil pemeriksaan leukosit. Pada urin segar, mayoritas leukosit adalah 1-5 per lapang pandang besar, sedangkan pada urin 24 jam, leukosit menurun, bahkan ada yang 0 per lapang pandang besar. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara pemeriksaan urin segar dan urin yang disimpan 24 jam. Pada urin yang disimpan, terjadi penurunan jumlah leukosit yang diduga disebabkan oleh pertumbuhan bakteri dalam suhu kamar. Bakteri ini mempercepat aktivitas enzim yang merusak sel leukosit, sehingga jumlahnya menurun. Hal ini diperkuat oleh nilai signifikansi statistik, yaitu P sama dengan 0,000 yang menunjukkan perbedaan nyata. Selanjutnya, pada hasil pemeriksaan kalsium oksalat, urin segar terdapat kristal 1-5 per lapang pandang besar yang umum ditemukan. Sedangkan pada urin 24 jam banyak hasil menjadi 0 per lapang pandang besar. Pada pemeriksaan ini, urin segar menunjukkan keberadaan kristal dalam jumlah bervariasi, sedangkan pada urin yang disimpan selama 24 jam, jumlah kristal cenderung berkurang, bahkan menghilang pada sebagian besar sampel. Nilai P sama dengan 0,002 juga menunjukkan bahwa perbedaan ini signifikan. Penurunan kristal disebabkan oleh pengaruh waktu dan suhu terhadap kestabilan komponen urin. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi hasil urin. Di antaranya adalah waktu pemeriksaan, suhu penyimpanan, wadah urin, serta kecepatan dan durasi sentrifugasi. Penelitian ini juga menekankan pentingnya pemeriksaan mikroskopis sedimen urin secara segera dengan teknik sentrifugasi dan pengamatan mikroskopis yang tepat untuk menjaga validitas hasil. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa penundaan pemeriksaan urin berdampak negatif terhadap akurasi hasil analisis, khususnya untuk komponen leukosit dan kristal kalsium oksalat. Lalu, pada penelitian ini terdapat kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihan penelitian ini adalah 1. Relevansi klinis tinggi. Penelitian membahas hal krusial dalam laboratorium klinik, yaitu validitas hasil jika pemeriksaan urin tertunda. 2. Desain eksperimen sederhana dan aplikatif. Penelitian dapat diulang dengan mudah oleh institusi kesehatan atau pendidikan lain. 3. Analisis statistik lengkap. Penggunaan uji Kruskal-Wallis dan Mann-Whitney meningkatkan kepercayaan terhadap validitas hasil. 4. Penggunaan sampel nyata. Data diambil dari staf universitas sehingga mencerminkan kondisi manusiawi nyata, bukan model hewan atau sintetik. Lalu, kekurangan penelitian ini adalah 1. Jumlah sampel terbatas. Hanya menggunakan 30 sampel yang tergolong kecil untuk generalisasi hasil ke populasi yang lebih luas. 2. Tidak menggunakan kontrol suhu, penyimpanan. Urin disimpan pada suhu kamar tanpa pendingin. Padahal suhu sangat memengaruhi kestabilan zat dalam urin. 3. Tidak ada variasi waktu penyimpanan, hanya diuji pada satu waktu, yaitu 24 jam. Tidak dibandingkan dengan misalnya 6 jam, 12 jam, atau 48 jam. 4. Kurangnya analisis faktor lain, seperti pH urin, volume cairan yang diminum, atau status hidrasi yang bisa mengaruhi sedimentasi. Bahwa penyimpanan urin selama 24 jam pada suhu ruang tanpa pengawet berdampak signifikan terhadap hasil pemeriksaan sedimen urin, khususnya pada jumlah leukosit dan kristal kalsium oksalat. Pada urin yang diperiksa setelah penundaan, terjadi penurunan jumlah leukosit akibat lisis sel yang disebabkan oleh pertumbuhan bakteri dan peningkatan pH. Sementara itu, jumlah kristal kalsium oksalat juga mengalami perubahan, baik dalam jumlah maupun bentuk, yang dapat mempengaruhi interpretasi klinis, seperti kemungkinan positif palsu pada ginjal. Temuan ini menegaskan pentingnya pemeriksaan urin dilakukan secepat mungkin setelah pengambilan sampel untuk menjaga validitas dan akurasi hasil laboratorium, terutama dalam analisis mikroskopis sedimen. Sekian presentasi dari kami mengenai bagaimana pengaruh penyimpanan urin selama 24 jam terhadap leukosit dan juga kalsium oksalat. Semoga presentasi ini dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat untuk kalian semuanya. Sekian dari kami dan terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.